300.000 itu 1 bulan loh ya. Sedangkan aku di luar itu harus kerja juga, nguli dan lain sebagainya. Kalau nggak percaya tanya aja. Gitu. Ini saking aku pengen memotivasi anak-anak, ayo kita bisa gitu loh. Setidaknya kalau TikTok ini tidak menghasilkan uang, sesuatu saat ini bisa buat aku usaha juga. Contoh pemasaran sapi, kalau aku udah punya modal. Nah, untuk sekarang anak aku nggak punya modal kak. Bagaimanapun aku masih stay di sini jadi tukang ngaret. Oh, jadi kalau kamu sekarang bukannya kamu sudah punya sapi-sapi yang itu, Mas? Aku lihat di kontenmu ada sapi-sapi itu. Itu Ya, sapi. cuma sapi-sapi kesayangan aku aja kan, nggak pernah aku jual beli, nggak pernah. Oh, Ini tapi kamu sapi perah kamu. tidak sapi merah. Nah ini mungkin yang tidak pernah saya ceritakan dari ke sobat ngarit saya, jatuh bangunnya seperti apa ya. Aha. Nah, mungkin saya ya juga baru belajar kan. Ya, Waktu itu ada penyakit namanya PMK dan LSD. Itu hampir gila aku kak. kenapa tuh? Nah, sapi itu bisa 1 malam itu kalau kena itu bisa mati semua itu kak. Yang sakit itu ya, sakit jadi penyakitnya tuh nular gitu ya? Ya, sedangkan aku ingin memotivasi mereka agar tidak pernah malu dengan kondisinya yang kayak gini nih. Kita kan kerja kak, bukan ngemis. Iya, iya betul. Itu prinsip saya. Nah itu, kenapa? Sebentar ya kayak ini. Oke, oke, oke. Malu nggak sekarang? Malu kan? Kalau udah tahu kayak gini. Malu nggak sekarang? Males-malesan malu nggak? Malu. Malu nggak sih kalau males-malesan? Wow, gila. Kayak tergoreng saya, ngerti nggak? Roasting gitu. Tergoreng sekali saya, anjir. Guys, harus disupport guys. Sumpah harus disupport. Jadi pengen tahu lagi gimana pandangannya kalau orang-orang yang dimaksud, kayak maksudnya orang yang kalangan bawah itu kan. Kita harus tahu. Ya nggak sih? Jadi video call ini ya kita ditinggalin. Kita guys. Udah. Hai, sini masuk. Ya, nanti kan ada fasenya kita naik turun kan ya. Ya Ada pasti. lain ya. Eh, Mas Yun udah mau cabut? enggak, ini jam berapa? Aku jam 2 kok. Oh jam 2 iya kan. Jam 2 ngaritnya tuh di sekitaran. Nanti biar mungkin selama ini aku nggak pernah cerita tentang ini semua kan. Aku nggak tahu tapi sahabat ngarit tuh tahu banget tentang soal kamu. Katanya kak dia tuh pengusaha sapi. Enggak mungkin dari teman-teman itu selalu melebih-lebihkan saya. Saya ya seperti ini. Enggak kok, Mas Yun punya banyak teman ini, Mbak. Sobat ngarit ini semua teman Mas Yun yang support kamu loh. Ya, Kamu tahu nggak sih mereka tuh mungkin nggak tahu ya, kamu ajarin kali ya. dari ini kan wabah PMK dan segala macam itu hampir gila aku kak. Emang ada yang kena sapimu? Sapimu ada yang kena? Ada hampir. Itu jadi sakit gitu loh. Maksudnya jadi gimana Mas? Kalau boleh cerita aku nggak tahu soalnya. Jadi Ya, pengen banget. intinya kayak gitu aja kan. Heeh. Jadi waktu itu aku kan bikin kandang. Terus? Kandang itu aku buat itu mungkin dengan aku selalu bilang kan aku nggak punya uang banyak, aku nggak punya uang banyak, tapi aku punya tekad gitu loh. Di waktu itu aku jual sapi kesayangan aku itu tak buat kandang itu nggak banyak kan Nah, uangku. Setelah itu aku lunasin dulu utang-utangku, setelah itu sisanya buat ini kan utang juga utang kan, nggak mungkin orang punya utang. Nah setelah itu aku bangun itu kandang cuma aku sama mbakungku. tapi alhamdulillah sekarang sapi sudah semuanya sudah terbebas dari itu, sudah tinggal dirawat aja lagi kan? Ya,
bangun kandang pun aku dibully sama orang-orang. Buat kandang nggak selesai-selesai, kandang itu tak buat 2 orang. Aku sama Mbah Kongko aja itu selama 3 bulan lebih loh. Kenapa orang-orang ngebully itu cuma gara-gara kandangnya lama selesainya? Ya, dulu kandangku kan jelek kan. Ini kan Emang kandang yang bagus tuh gimana? Kandang mewah, beremas gitu dulu gimana? kan jelek gitu kan, nggak kayak punya teman-teman terus dibilangin minimal itu kandangnya yang aspan apa wadahnya itu cor gitu. Terus depannya itu dipaping mas kalau bisa, jangan kan aku kan selalu kata-kata kan selalu ini kan selalu meninggi. Memang aku nggak pengen dianggap rendah ini tukang-tukang ngarit dan lain sebagainya, orang-orang yang jadi kuli kayak saya, enggak itu intinya kayak gitu kan. Setelah itu aku selalu bilang kan aku nggak pengen benerin kandangku, aku pengen buat lah udah terjadi kan, meski itu tak buat hanya 2 orang. Keren banget. Ya saya Kamu kok bisa semangat terus kayak gitu sih? Maksudnya kamu tuh kenapa kamu bisa terus semangat? Kamu umurnya masih muda loh mas. saya ini terlahir dari keluarga yang bener-bener orang sederhana, sering diledekin. Ya intinya seperti itulah. Saya dikatain gini kan, karena saya motor aja itu pakai Supra aku. Ya terus kenapa kalau motornya pakai Supra? Bodo amat. Kan yang aku kejar kan kalau aku punya uang itu sapi gitu dari dulu. Kan orang-orang nggak pernah lihat itu. Ya setelah itu kandang jadi kan, waktu itu tinggal finishing sedikit gitu kan. Aku itu uangku habis itu. Uangku habis itu aku 4 hari nggak bisa tidur aku. Iyalah mas, pastilah berasa mas, berasa. Dan itu momen yang sangat mengharukan di situ. Iya. Aku tahu, makku sendiri mak kandungku ya. Makku tahu, mungkin kenapa aku nggak bisa tidur itu. Aku nggak ngomong itu. Mungkin itu ada kambingnya mak, tinggal 1 itu jual aja gitu. Di situ aku ini. Terharu banget orang tua ya. Nggak pengen itu. Ini pak, ini apa? Pengen itu kan, pengen ngasih orang tua. Kenapa kok nggak bisa seperti ini gitu loh? Iya paham. Pengennya kamu yang udah ngasih, tapi kenapa orang tua bantu lagi gitu ya? Kambingnya itu tinggal satu-satunya itu dijual. Ya tak? Ya. Gimana kamu udah bisa apa? Udah bisa kandangnya. Alhamdulillah. Nah, setelah itu. Ya tapi di balik itu ya kadang kalau aku mungkin dari makku kan ya cuma apa ibu rumah tangga aja kan, sambil ngaret juga makku. Ya kadang kalau aku ada uang gitu habis kerja itu ya tak kasih makku. Keren, iyalah. Ya. Itu emakmu juga itu udah bagus, masih kerja, masih mau kerja. Itu bagus tau, masih. Bantuin adik nyekolahin adik juga mungkin. Adiknya 1 kan, adiknya? Iya dulu. Itu kan namanya, bener gak? Iya. Ya kalau Mbak pengen nangis aku kak setiap hari sampai sekarang. Semua orang juga ada semua orang tuh juga sulit masing-masing sih mas sebenarnya. Cuman beda ceritanya aja. Ada enggak? Tapi kan, kalau ada waktunya itu kita kan bener-bener nggak punya uang gitu kan. Betul. Aku itu udah pamitan berkali-kali kan pengen keluar negeri aku. Udah nggak bisa kak. Untuk apa saya memotivasi? Saya ada di sini pun nggak bakal dihargai. Kalau saya udah pergi, ya udah tinggal aja gitu kan. Kalau saya udah pergi, ya mungkin suatu saat saya bakal pergi, gitu loh. Suatu saat pasti saya nggak bakal di sini lagi. Pasti pada sedih banget Mas Yun, pada nyariin pasti. Karena ini bisa menjaga nama baik ini, Sobat Ngaret itu aja. Udah aku udah bilangin berkali-kali kan. Saya nggak akan tetap di sini gitu. Tapi semuanya sayang sama Mas Iyun, semuanya support, iya. Ya, kuat banget loh support mereka. Masa itu kan aku ini kan ngasih pakan sapi itu per bulan kan banyak uang kan. Nggak cukup kalau uang 10 juta aja nggak cukup loh kalau ngasih. Oh iya. Bukan, iya. Aku baru tahu itu maksudnya bukan yang ngasih makan itu dari Ngarit.
Kan itu ada pakan tambahan juga kan. Oh, sedangkan kamu punya sapinya berapa? Lebih dari satu pasti itu lebih Cuma itu titipan aja. Oh, Aku disuruh ngerawat, disuruh jualin mereka itu. wah. Itu kan aku ini kan di fase bener-bener nol aku kan itu. Eh, aku udah berkali-kali kan ngomong sama Kema itu. Udah nggak kuat lah intinya kalau ngarit terus. Aku pengen keluar negeri itu yang 3 kali aku pamitan keluar negeri. Keluar negeri ini untuk kerja atau untuk apa, Mas? Ya biar Untuk kerja. ekonomi keluarga aku juga ikut baik juga kan. Iya. Kalaupun di sana bisa berhasil, kalau tidak ya nggak tahu nasibku. Itu kata nih mak kan gini aku yang terakhir itu cuma bilang aku pengen ini keluar negeri ya gitu. Nah setelah itu makku nangis itu. Yang kedua sama yang pertama cuma diem, nggak ada balasan apa apa. Mungkin orang tua aku memang tidak pernah mengizinkanku untuk pergi jauh kan. Iya, nggak ada orang tua yang suka anaknya pergi merantau jauh-jauh sih, Mas. Mas Iya, Yun anak pertama ya? iya. Pantes. Ya, dan Heeh. saya di keluarga Jiwa ini pendekar kamu kuat sekali soalnya. enggak, maksudnya di keluarga ini saya juga yang ini strikernya. Ya, Hmm, orang dari tahu itu. Ya, tapi tapi kamu pengennya tuh ke depannya tuh apa sih namanya mau nyenengin orang tuanya tuh seperti apa? nyenengin Harapan orang kamu? tua itu enak kok kak. Nikah terus dikasih momongan cucu itu udah seneng banget orang tua itu, ya kan? Ditungguin di sini aja meski kita nggak banyak uang yang penting ditungguin aja udah itu. Ya kan? Iya sih, pasti mereka pengennya. Percuma kamu banyak uang ber-MM kalau nggak bisa setiap hari ketemu orang tuamu. Nanti kalau orang tuamu udah nggak ada, gimana rasanya hatimu kan itu kan? Ya, Iya. ini kan aku lagi cerita lagi di fase nol itu kan. Aku udah ngomong sama aku. Dia bilang gini, "Nah, kamu itu udah itu lihat sapimu itu udah ada. Nanti sapimu itu kalau kamu keluar negeri pasti kamu jual. Keluar negeri nggak cukup uang 40 juta, 60 juta. Gitu kan? Pasti itu sapimu kamu jual. Kamu ini di rumah aja ngarit aja udah enak kok gitu. Kalau ada utang nanti jualin sapinya itu buat nebus sudah gitu. Kan gitu kan pemikirannya orang tua itu. Nah kalau kamu di luar negeri kamu nanti masih nyari-nyari kerja di sana. Atau kalau kerja enak nanti kalau kerasan kalau nggak kerasan kamu pulang nggak bawa apa-apa nanti gitu. Ya udah itu sambil nangis orang tua aku nangis banget itu yang cewek itu. Terus ya udah ya gitu aku gitu. Mm-mm. Itu fase-fase yang paling ya namanya tukang ngarit ya mungkin kamu percaya nggak namanya tukang ngarit itu kan pengeluaran pasti dengan penghasilan kan nggak menentu Pak. Pengeluarannya apa kalau ngarit? Ya, Kalau boleh tahu nih, ngarit kan biasanya kita tenaga aja nih. Pengeluarannya tuh apa? Kecuali kalau merawat sapi ada pengeluaran buat pakan kata kamu. Tapi ya, kalau ngarit ini pengeluarannya pengeluaran nanti kan saya orang kecil kan nggak punya di apa kendaraan itu pasti nyewa kalau cari cari ini nyari jerami itu Heeh. yang 15 apa L sampai tahu kan L 300 itu loh. Enggak, itu apa L300? L 300 kol gundul. L300 Mitsu. Oh iya, mobil bak. Nyewa itu kan satu kembali pulang ambil itu kan di sini 250.000 sampai 300 kan. Mm-mm. Ya itu kalikan 15 berapa? Terus, aduh merinding. Terus, Terus nanti biaya konsentratnya per hari satu sapi itu ya ini 1 juta sampai 2 juta tergantung besar kecilnya toh. ya Ya tinggal kalikan bensinnya, jumlah sapi. bensinnya udah termasuk belum mas? Di sini tuh ada biaya tambahan lagi buat beli air. Satu L 300 itu 100.000 itu setiap 3 hari sekali. Oh, itu uang apa? 3.000-nya itu untuk apa? Apa? Uang tambahan itu uang apa?
3 hari sekali itu kan beli air di sini 100.000. Beli air galon, nggak air. Beli air bersih itu. Oh, bukannya Ya. kan ada air bersih, ada mata air, ada sumur gitu? Nggak ada di sini nggak ada. Cuma PDAM itu kadang ya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Nah itu kan, itu aku udah di waktu itu kan ya mungkin udah nggak kuat aku kan. Iya, iya, iya. Ya, aku mau ambil ini, mau ambil bak aja itu aku ambilnya ini apa handuk terus pakai motor itu aku pernah loh, nggak inget sama sekali naik motor itu aku sampai kemana-mana. Astagfirullahaladzim, ini gila, ini aku udah gila aku gitu. Hmm. Terus akhirnya kamu gimana tuh? Kamu ngejalanin itu berapa hari itu, berapa lama? Yang kamu harus kayak gitu. Ya sekarang kan kadang ya masih nggak balance otakku. Ya mungkin kalau udah dicintai dengan hebat dan setulus hati nanti kita berpikir untuk berdua. 2 otak kan lebih enak daripada 1 otak. Oh, Nih, iya. ini kan, aku nggak punya uang, bener-bener nggak punya uang untuk beli comburan pun udah keberatan aku. Terus Beli apa? Sorry, maaf. Beli apa tadi, Mas? beli konsentrat aja aku udah. Apa itu konsentrat? Aku nggak tahu. Nanti pakan tambahan untuk sapi. Nanti aku lihat aja di YouTubeku ya. Oh, iya, iya. Nah, beli konsentrat itu Kalau nggak pakai itu sapinya kenapa? ya nggak begitu bagus kayak ini punya teman-teman. Harus berarti pakai kayak gitu. Maksudnya gimana ya, Mas? Ya nggak harus cuma ya saya ya itulah gimana ya nggak bisa dijelasin ini. Gimana? Jelasin. Aku biar tahu kamu tuh seperti apa gitu. Ini aja kamu main ke rumahku nanti tak ceritain banyak. Ayo kita belajar bareng. Mau nggak? Ya mau aja kalau ke rumahmu kan di Tulung Agung kan, bener nggak sih? Ya. Nah intinya kayak gitu. Aku waktu itu nggak ada uang kan. Aku nggak kuat beli rokok itu udah 2 minggu. Mm-mm. Udah 2 minggu nggak kuat beli rokok. Itu beneran itu. Aku nggak kuat. Wah udah ini aku udah pusing ini sapi itu udah mau tak jual. Nah sapiku mau tak jual namanya Rambo itu ya. Heeh. Sakit. Malah sakit, kena sakit yang kamu bikin puyeng itu. Enggak, Rambo itu kalau aku udah punya pikiran tak jual 3 kali iya. dia sakit 3 kali. Mungkin ya emang dia nggak mau pergi. Ya udah, kalau kamu memang bener-bener, aku sampai gini sama sapiku itu. Kalau kamu bener-bener nggak mau pergi dari sini, kan aku setiap malam itu curhat jam 1 jam 2. Doain aku ada rezeki ya, beliin makan kamu aku gitu. So sweet banget sapinya. Iya, tapi kadang-kadang kalau peliharaan emang kayak gitu. Kamu udah ada hati kali sama Rambo. Ya untuk semua sapi emang kayak gitu. Mungkin yang paling deket sama aku itu kan Rambo itu. Kamu rawat dari kecil ya, Mas? Ya, Pantes. Iya, jadi dia udah connect sama kamu, udah menyatu sama kamu. Jadi dia sakit kalau mau 3 kali ditinggal. itu mau tak jual nggak mau. Tapi kalau yang lain aman kan? Kamu kalau lagi musim Idul Adha, kamu ada jual dong pasti kan ya kayak gitu? Enggak, orang aku masih bener-bener dari nol kok kak. Oke ya, tapi setelahnya nanti kamu mau jual kan pasti ya? Iya, itu aku juga ini terharu juga gitu waktu itu. Aduh, ini apa lagi gitu. Kenapa? Gitu. Aku juga pernah nangis kak. Ini kan aku setiap mau Idul Fitri itu kan ini kan ngasih anak-anak uang gitu. Iya. Gitu kan. Nanti tak kasih ya gak banyak, kadang ya 20.000. Ini memang fase di nol aku itu waktu Lebaran kemarin itu. Iya. Rambu udah nggak punya uang untuk beli konsentrat dan lain sebagainya itu. Mau ngasih anak yatim itu aku nangis kak itu waktu itu. Udah mau Idul Fitri loh, aku nggak, kan biasanya aku ngasih kan nggak uang itu nggak banyak, kadang cuma 10.000 20.000 kan. Yang penting aku bisa ngasih gitu loh. Waktu itu agak bener-bener nggak ada uang, aku nangis itu malam-malam jam 1 mungkin ya. Ini mau sedekah aja kesulitan aku gitu. Intinya kayak gitu kak. Ya. Nggak apa-apa Mas, nangis itu Aku ini manusia loh. terlalu dipertemukan sama ini kak, orang-orang baik ya. Ini sama orang baik.
Itu namanya Kak Fani, siapa itu? Di IG ku ada, coba dilihat itu. Itu di challenge nggak? Nah, nanti kalau ini kalau kamu menang sama aku, kamu minta apa aja tak kasih. Nanti kalau kalah itu tak kasih uang 1 juta. Mm. Terus Aku kalah dapat uang 1 juta itu tak kasih anak yatim itu. kamu nggak sedia? Iya, kan kalau mau sudah kok nggak harus kaya toh. Keren banget. Kamu sendiri kan juga masih punya beberapa kebutuhan, tapi kenapa kamu masih kayak pengen ngasih orang gitu? Kalau kita nunggu kaya kita nggak sedekah, Mbak. Iya sih. Iya. Terus Iya. kalau dari yang kamu iniin, yang paling ngena, yang kayak jadi pelajaran buat hidup kamu tuh apa? Kayak jangan pernah melawan orang tua karena gue pernah kualat misalkan gitu. Kalau kamu apa mas? Ya itu, ya ikhlas aja Mbak, hidup saya itu ikhlas, mau diapain aja sama orang saya nggak pernah ini itu yang penting ikhlas aja gitu loh. Kalau misalkan nggak, orang-orang yang nggak akur sama saudara kandung gimana mas? Ada saran nggak? Oh kamu nggak akur sama saudara kandungmu? Enggak, maksudnya kan enggak. Kamu kamu itu. Enggak, maksudnya kan orang-orang tuh kebanyakan kayak gitu. Aku bukan, enggak. Nggak apa-apa, aku aja sama Ridho itu nggak jarang ngatur juga. Nggak apa-apa, namanya saudara itu, kita itu sobat ngarit keluarga kita aja loh ya. Mm-mm. Itu aja banyak yang nggak percaya sama saya kok. Padahal kamu yang, kenapa ya? Padahal Ya itu keluarga kita kadang jotos-jotosan, kita pukul-pukulan, tapi kalau ngumpul ya baik. iya juga Makanya sih. saya itu tidak memaksa sobat ngarit ini harus suka sama saya, nggak apa-apa. Orang orang itu nggak harus kaya menurut saya. Yang penting orang itu bisa bermanfaat untuk orang lain itu loh kak. Iya pandai. Sekarang dengan adanya saya kalau dikatain saya duitnya banyak, ya kalau saya uangnya banyak, kenapa saya nggak penampilan saya nggak ada yang saya rubah kok. Kalau saya pengen uang ngelip aja setiap hari. Oh kamu nggak, iya kamu nggak mau live, misalkan nggak live setiap hari juga mas. Ya sesenggang saya aja, semut saya. Oh kamu emang nggak ada waktu senggangnya juga dikit ya? Iya, ini nanti mau ngarit juga jam 2. Iya, di sana udah jam 1 kan, bener kan? Iya, Oh iya tuh, udah ada. ya itu. Tapi mas, kamu kuat banget loh. Kamu nggak apa-apa kali kalau nangis, nangis kan manusiawi. Aku nggak pernah meneteskan air mata di depan keluarga kok. Sama sekali nggak pernah. Tapi kalau di dalam kamar ya hampir setiap hari. Iyalah, kalau keluarga kita tahu kita nangis, dia juga ikutan sedih ya. Iya, Hmm, itu nggak boleh. Kamu kok mau toh dengerin aku kayak gini? ya apa kan harus tahu, harus dengerin dong. Tapi pengalaman yang sangat berharga di dalam hidupku mungkin adikku aja nggak pernah tahu loh. Adikku. Baru Semua kakak seperti itu. Semua kakak emang sekeras itu. enggak, mungkin adikku juga tahu ini cerita ini ya. Mungkin buat pengalaman ini, buat pengalaman anak-anakku ini semua yang keluarga ini. Itu aku pernah waktu adikku kan sekolah kan, namanya sekolah. Orang tua itu kan hanya mengandalkan ngarit dan kuli kan waktu itu. Saya udah lulus sekolah waktu itu. Mm-mm. Saya waktu itu, itu udah ini ya, udah ngarit aku. Itu aku kan punya tabungan itu cuma 1 juta. Mm-mm. Cuma 1 juta, bener-bener 1 juta itu. Di jam 7 malam itu makku nangis itu mau, karena adikku pulang kan. Makku nggak ada uang waktu itu. Kan kalau adikku kan tahunnya kan ada uang saku kan untuk sekolah. Iya, Iya, kalau nggak ada uang saku kan nggak sekolah, suka. itu mama aku nangis itu. Terus, Nah, hutangnya udah banyak le, mak nggak ada uang gitu. Wah waktu itu aku ya menjadi ini apa? Wah nggak apa-apa itu aku ada uang gitu.
Sedangkan uang 1 juta itu mau tak buat beli konsentrat itu. Setelah itu aku nggak punya uang lagi. Itu makku nangis waktu itu. Aku nggak senyum-senyum hibur aja loh. Adikku nggak tahu loh ini, nggak tahu cerita ini. Hmm. Ya, jam 8 itu jam 7 sampai jam 8 itu makku nangis itu. Ini loh ada ini. Tak kasih uangnya. Ini buat besok ini. Beli apa lauk pauk apa ini aku gitu. Biar dan setelah itu aku gantian yang nangis. Ya ampun ini macam apa ini aku gitu. Buat nyenengin keluarga aja gak ada gitu. Kamu berapa bersaudara Thomas jadinya? Tapi kan aku hidup sama Mbakku, sama Mbak Uti gitu kan. Ya, sama Mbak Uti sama Mbah Kung juga kan tadi kamu bilang, Iya, ya kan? Sama iya, berarti adikmu masih udah nggak sekolah dong sekarang? iya, Berarti iya, udah lulus kan, udah selesai kan? iya. Bisa bantu-bantu kamu buat nyapi. Sulit kan untuk jadi mental adikku seperti aku itu jauh. Iya, iya banget lagi. Sakit adik saya nggak ngerasain sakit loh. Iya, 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 iya. Saya ini apa? Saya tenggelam aja, pengen keluarga saya tetap timbul di atas loh. Mas Ian kenapa pikul semuanya sendiri? Enggak, Kenapa? aku nggak pernah sendiri. Lalu? Nggak ada Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Oh iya benar. Ya, Ya, itu. tapi maksudnya kalau misalkan sesama manusia gitu ya, kamu kok punya keluarga, punya adikmu kenapa nggak kamu bikin mentalnya seperti kamu? Kalau kamu kenapa-kenapa, kamu nggak ada. Siapa Ya, nanti ya. adikmu kan? Udah aku bilangin loh, tapi nggak mau. Nggak bisa kayak saya. Ridho itu nggak bisa. Mungkin belum bisa benar. Nanti kalau aku kan kemarin udah tak tanyain, kalau kandang ini tak tinggal, kamu bisa enggak ini? Pasti akan hancur itu kandang. Iya ya, gimana dong? Tapi kita harus ada yang bisa, jangan mengandalkan kita. Nanti kalau kitanya nggak ada, kitanya entah diambil Tuhan atau kitanya ada yang lain, kan Ya, gimana? Susah nanti keluarganya juga. ya nggak apa-apa. Setidaknya saya meninggalkan bisa dimakan oleh keluarga saya. Tapi kamu happy. Kamu sekarang Happy. kamu bahagia nggak? Sekarang saya Hmm. bahagia banyak keluargaku ini di sini. Apa yang bikin kamu bahagia? Kalau aku sebetulnya Lagi puyeng-puyengnya kamu lebih bahagia karena apa? aku bahagia itu kalau lihat sapi-sapiku aja kak. Nggak lebih dari aku lihat sapi, aku ngurus-ngurus sapi itu udah ketenangan di hatiku. Aduh iya aku berarti kebayang banget kamu stresnya kayak apa ya waktu sapinya mau pada sakit itu ya. Ya gimana? Iya. Semua Cembut. Tapi sekarang kamu udah ngerti, aku udah tahu gimana caranya biar nggak ketularan gitu-gitu. Kamu udah bisa antisipasi udah, tuh. udah. Gila keren. Kemarin itu kan ini kan aku nggak tidur berapa 4 hari itu. Mm-mm. Itu aku sakit. Setelah sakit itu aku kakiku kesleo. Setelah itu sapiku ini ambruk. Setelah itu ya harus nganterin mas ini temanku itu kan. Mm-mm. Terus aku disalah-salahin lagi. Aku itu sampai bingung nggak. Salah-salahin karena ada salah satu orang itu yang jalan ke rumah kan. Aku sampai bingung nih yang aku duluin yang mana. Kalau aku udah janji itu kan selalu aku tepatin kan. Mm-mm. Ya gantian tapi Terus itu aku nggak bisa untuk semuanya. Dan aku itu tanya aja ke ini. Kamu kemarin live sama Mas Roni kan? Roni Rongkat bukan sih? Iya. Salah. Oh ya, tapi aku nggak nanya apa-apa. Aku cuma ngobrol biasa doang sih, nggak tahu. Aku itu paling nggak bisa jauh sama sapiku loh. Itu bener. Oh, Aku aja kemarin sama Mas Roni itu mungkin 4 hari aku sama Mas Roni. Aku udah gak enak makan aku. Keinget sapi oh, rumah. pantesan aja sapimu mau dijual sakit. Kamunya udah ada hati sama si sapi, sapinya juga udah ada hati sama kamu. Jiwa kalian sudah menyatu. Bukan hanya aku, orang tua aku aja nangis loh kalau sapi naik itu. Kalau sapi yang dirawat, makku kan nangis itu. Kalau sapi itu naik ke mobil itu yang buat angkut sapi itu nangis makku.
Itu kalau mau mobil mau diangkut kayak gitu berarti dia ini ya mau dibeli ya? Apa Iya, gimana? dijual. Oh, Karena dijual aku ya? tahu, karena Oh, aku tahu ketika aku udah melepaskan sapiku itu pasti itu sakit banget loh. iya. Mak itu pasti mungkin dari pikiran makku ini pasti sapi kesayangan anak aku tapi dia rela jual, mungkin karena kebutuhan gitu. Iya, iya. Tapi ngomong sakit banget nih, kamu kan sampai sakit hati kayak gitu ya. Itu biasanya nanti ke fisik loh. Kamu pernah sakit nggak? Pernah sakit fisik? Kalau habis jual sapi itu nggak berani pulang aku. Aduh, Sampai keringet ya. seminggu 2 minggu gitu nggak berani pulang aku. Kalau lihat aja tempatnya itu nggak ada dia itu nangis aku. Terus sapinya kan bukan sapi perah. Kamu udah emang harus dijual berarti kan kalau kayak gitu. Kamu sapi jantan ya berarti itu. Ya ada jantan ada betinanya. Tapi udah ada yang melahirkan gitu nggak sih? Biasanya kamu bikin kandang baru kan? Udah lama dari tahun lalu. Ah, ya udah yang kamu bikin sampai kamu sakit itu jangan dijual mas. Berarti yang dijual yang lain aja. Yang bikin sakit jangan. Kan pasti juga harus dijual mas. Kan emang tuh buat bisnis kan. Mama aku lebih cinta lagi sama sapiku. Kalau aku Oh, biasanya tak pukul. Kalau dia nanti buang-buangin makanannya itu aku pukul. Tapi kalau makku nggak boleh, jangan kamu pukul. Makku lebih cinta lagi sama sapi-sapi. oh. Emang didikan kakak keras jadi mama memang biasanya lebih sayang sama binatang seperti itu sih mas. Ya aku itu ini kan. Aku itu bukan orang baik, memang aku nggak baik. Tapi kalau aku udah emosi gitu, gila aku ini. Ya Enggak, jangan lah, jadi jangan bikin mesin emosi takut. enggak. Emosi itu tidak akan keluar. Ya kan yang paling susah itu menahan emosi kak. Mm-mm. Iya, sama menahan hawa nafsu. Iya, nafsu makan kalau udah lapar, ya kan? Iya. Iya. Orang Juga lapar katanya bisa melakukan apa berapa saja. yang ini keluarga Sobat Ngarit yang di situ ada berapa? Aduh, nggak tahu mas, banyak. Nggak tahu Berapa? banyak. Berapa? Berapanya itu berapa sih maksudnya? Berapa? Penonton. Ya, berapa ribu? Penontonnya ada 20.000. Makasih loh buat Sobat Ngarit. Tuh bilang makasih tuh sobat ngarit. Kalau dari sobat ngarit di kandang ada berapa sobat ngarit di kandang? Ini Apaan kemarin kamu 200.000 katanya penonton? itu keluargaku semua. Alah, iya emang bener keluargamu sobat ngarit Ya, bener. kalau ini yang nonton 50 kamu di hari ini langsung terbang ke Tulungagung loh ya. Kan kerja mas, kita semua kerja. Kamu di sana kerja, aku di sini juga kerja. Banyak orang yang mementingkan kerjanya daripada janjinya. Aku tidak janji apa-apa, ayo. Aku belum janji apa-apa. Ayo, aku belum janji apa-apa. Ya, maka dari itu ayo 50. Kamu harus datang ke sini. Nanti ya, kalau itu sekalian konten. Kalau ada yang sponsorin, tak sekalian konten di sana ya. Nggak mau. Nanti biar dibelikan tiket sama bapak sama mak. Bapak sama mak siapa? Bapak makku. Bapak makku Ya angkat. enggak. Tidak begitulah, kan kamu lagi ini. Lagi Apa? survive kan. Pret itu apa? Lagi berjuang. Lagi berjuang gitu kan. Untuk apa? Berjuang untuk apa? Berjuang untuk ini, buat keluarga kan. Duh. Nah kalau kamu mau main ke sini nggak apa-apa. Iya gampang, nanti aku kalau ngelewatin Tulungagung aku main ke rumahmu dah gitu. Nggak mau. Tulungagung itu Jawa Tengah kan? Salah, Jawa Barat. Jawa Jawa Barat. Tengah patakmu sigar ini. Jawa Barat ya. Ya, Mas Ian pernah ini nggak pernah sakit tipes gitu nggak? Gara-gara kamu kepikiran gitu. Aku itu nggak pernah apa yang bisa menyerang jiwa ragaku ini nggak ada. Berarti kamu nggak pernah sakit. Kamu sehat maksudnya nggak kamu selalu pikiran ya. Kamu stres kayak kemarin tuh stres itu biasanya nanti langsung sakit gitu mas. Apa? Kamu kalau stres itu langsung biasa sakit badannya. Ya aku ya. Ini udah sakit semua sampai sekarang.
Enggak serius, tapi pernah setelah sampai kayak ambruk sampai tidur gitu nggak? Alhamdulillah enggak. Ih jangan ya, sehat-sehat atau Mas Yun. Enggak, karena orang itu biasanya kalau kerja itu yang dipikirkan kaya itu loh. Jadi Bukan gimana dari- caranya supaya kita tidak sakit itu kerja jangan mikirin kaya gitu? Iya, Gimana makanya maksudnya? kerja ya, ya untuk ini aja, refreshing otak. Kerja malah untuk refreshing otak gitu. Iya, lillahi ta'ala, maksudnya gini loh. Gimana, Kerja gimana? lillahi ta'ala, sugih ra sugih ya wis lillahi ta'ala ngono lho pokoknya. Pokoknya sugih ra sugih lillahi ta'ala, pangeran mau adil, masih adil nguber sugih kaya ngopo lah jatre ra sugih. Enek ae ngono lho. Duit 10 juta, mlebu rumah sakit. Oh iya bener juga ya. Iya, kan Sakit-sakit percuma. ntar. Lebih baik gak punya uang tapi banyak itu. Rezeki itu kan gak berupa uang, gak berupa rumah bagus, gak berupa mobil bagus kan enggak toh? Iya. Iya. Jadi harus di Sobat ngarit ini juga rezeki. rezeki juga loh. Iya. Iya itu. Paham Mas Yun. Jadi intinya kalau misalkan kerja jangan terlalu kok pantesan aja kamu kok kerjanya ini banget tapi kok mesti yang nggak sampai pusing aduh tipes nih gitu nggak pernah sampai kayak gitu karena kamu kalau kerja ikhlas gitu ya. Ya ikhlas gitu. Tapi Mas Yun kalau nanya nih ya aku Iya. tahu di sini nggak bakal ada pemerintah yang nonton tapi aku mau tahu nih kalau pandangan Mas Yun Mas Yun kan pernah ya jadi orang yang di bawah gitu kan ya. Nah itu tuh apa sih harapan Mas Iyun? Pemerintah tuh bantu apa sih? Ini aduh ribet banget nih. Misalkan contoh jalanannya diperbaiki atau apa gitu Mas? Yang biasa Jalan itu itu orang-orang kecil. Hah? enggak, itu jalan di rumah itu loh, kerowok semua. Kapan-kapan tak ngajak ngopi Mas Gibran ya Mas ini ngarepan. Waduh. Nanti tak ngajak ini siapa ini yang jadi presidennya Mas Gibran sama ini kan. Ya Pak Nah, Prabowo. ya tak suruh ini Korea aja nanti dilebarin aja ini jalannya sampai paling enggak truk 4 bisa simpangan gitu lah. Tak ajain nanti. Karena di situ emang jalanannya kerowok udah berarti berbatu gitu ya Kamu mau kesini apa enggak nanti tak ini aja tak miss call ya aja nanti Mas Gibran tak ajakin ngopi. Mas jalannya kerowok kabeh Mas ngono. Ayo wong ana uruk-uruk kan ngono. Tak omongane Mas Gibran. Mas Gibran iki kan boloku mancing kuwi biyen. Jalannya kerowok kabeh Mas. Nah. Ayo Mas. Ya ana uruk-uruk ngene. Tapi selain jalanan opo Mas? Selain jalanan, Yang pengen dibantu sama pemerintah. yang penting bukan untuk saya pribadi itu baik. Contoh ngasih fakir miskin itu ini apa namanya itu? Apa? Kayak orang yang lansia tua itu diberi apa ya lek ngarani ngono. Apa ya? Apa anti jompo? Enggak ngono. Lansia. Apa sih? Kayak orang-orang belum enggak punya di aset iya. Ya apa? BLT. Masa ini loh. Apa sih? Tuna. Udah nanti dikasih uang kecil apa anu gitu loh. Kampanye sembako. Kampanye, orang kampanye Pak kuwi. Hah? Gak udah kampanye. Oh, apaan dong? Gitu. Apa? Ya, jadi Mana? bingung kita. Kayak kamu. Kaum du apa? Cet, kamu diam dulu. Kayak kamu pengen ke rumahku. Terus? Iya kan? Iya kan? Terus? Iya kan? Terus? Iya kan? Iya kalau aku lewati Oh, aku iya, tolong iya, aku. iya. Mau ini kan, mau ke rumahku kan ya. Iya, kalau misalkan lagi liburan, iyalah kerja Iya. dulu. Kerja lembur bagai aku udah gitu kerja gitu. Kamu mau ke rumahku beneran kan ya? Yo kerja dulu kerja. Cuma cerita lansia itu juga maksudnya. Ya maksudnya kamu pengen main ke rumahku juga kan? Iya. Kapan-kapan iya. Kalau dia 50-50.
Nggak bisa lah, udah jam 1, Mas. Ya, Ngarit, Mak, ngarit. aku pengen uji coba. Sejanjinya cewek itu seperti apa sih? Bisa nepatin enggak sih? Ayo. 50-50 ya. Dalam berapa lama? Oh. Oh, kamu mau dalam berapa lama? Ini kan 50-50 dalam berapa lama? Ya iyalah, Mas. Sampai subuh. Kita tunggu. Kan kamu mau ngaritnya aja udah jam 2. Ini sekali lagi ya, satu round lagi ya. Nanti malam. Satu round lagi. Kan aku kerja, Mas, juga kan ngedit, ngetik, semuanya tuh sampai malam begitu, Mas. Kalau sama sobat ngarit nggak butuh waktu 5 jam 4 jam. Kalau 50-50. Oh ya? Iya. Ih, kalau kamu Aku kemarin dulu tembus 200 emang istimewa sobat ngarit. Itu nggak ada setengah jam, itu cuma 15 menit apa sekian gitu loh. eh iya ya, sobat ngarit banyak banget ya. Ya, nanti kalau 50-50 kamu di hari itu harus berangkat. Iya, di hari itu Aduh. kerja tuh. Bisa, oh cewek itu ya memang seperti itu. Cuma nggak pernah nepatin janji. Kan tidak janji, Mas. Aku tidak pernah berkata janji. Kalau tidak bisa ditepati, jangan pernah ngomong janji. Betul? Iya, betul. Iya. Jadi makanya aku bilang, apa nih janji dulu apa nih? Karena aku nggak berani ngomong janji kalau tidak ditepati. Ayo, Mas Iyun yang ngajarin. Mas Iyun yang ngajarin. Tapi aku janji udah tak tepatin semua loh. Opo, Mas Iyun tidak pernah ngomong janji juga ke aku. Jadi makanya tidak ada yang perlu ditepati kan. Karena Mas Iyun tidak janji. Tidak Ya, janji makanya apa. kamu harus janji. Iya, aku tidak berani janji karena aku takut tidak berani tepati karena jadinya hutang. Begitu, Mas Iyun. Maka dari itu jangan hanya karena ini enggak jadilah. Nah, apa? Jangan kata. Ini kita kan bahas orang tua itu. Mas Yun kapan-kapan mendingan live-nya. Emang sih aku tahu di YouTube Mas Yun ada sapi-sapi. Tapi lah kapan-kapan kalau live itu kenalin sapi-sapinya begitu. Jangan kena blok. Lah kenapa ya? Iya, sering aku. Jangan. Oh. Kalau kamu pengen lihat sapi-sapi itu mana Harus ke sih? situ. Bukan. Iya. Kalau udah 50-50 kan, kamu mau ke sini? Kenalin sapi-sapinya ya. Kenalin sapi-sapinya. Iya. Kamu suka sapi doang, nggak ada suka binatang lainnya? Kucing suka nggak? Enggak. Kuda? Enggak. Oh, sapi. Sapi tuh. Kambing aja aku nggak suka. Tapi kamu nggak makan sapi berarti ya? Dia makan sapi. Asal itu bukan sapiku. Ayam punya ndak? Apa? Ayam. Ada. Ayam kampung. Kalau aku ini, kan di rumahku namanya ayam kampung. Kalau di kota itu ayam kampus. Astagfirullahaladzim, apa itu ayam kampus? Apa itu ayam kampus? Ayam kampus. Apa sih itu ayam kampus? Chicken itu loh. Chicken apa tuh? Chicken ini. Chicken apa? Fresh chicken. Fried chicken. Kan aku Ayam. jualan di kampus, ya. Oh, jualannya di kampus jadi ayam kampus. Ya. Oh, kalau ayam kantor ada ayam sawah. Ada. Oh, ya aku baru tahu ayam kampus itu ayam yang jualannya di kampus gitu ya. Ya, ayam yang jualannya di kampus. Di apa? Wah. Ya apa namanya itu? Di bakul itu loh. Di kantin. Oh, di kantin. Oh, di kantin. Emang ada kampus terdekat toh, Mas Yun di situ? Kalau kampus terdekat nggak ada, cuma kalau kamu bisa dekatin nggak apa-apa. Mas. Mas Yun tuh di Tulungagung toh? Nggih. Oh, Tulungagung itu yang banyak sate toh? Salah ya, aku salah mulu bener. Marmer. Oh, Marmer. Ya. Oh, Kota Marmer. Oh, gitu. Yang Tenggalek ya, kalau yang banyak sate ya. Nggak tahu aku. Ya. Ya kita kan bahas ini lagi toh. Bahas orang tua tadi. Kayak kamu main ke rumahku terus nanti ada apa yo? Aku nggak tahu aku. Yang penting
Yang penting kalaupun nanti pemerintah turun itu ya dibantuin orang-orang kecil itulah. Sampaikan ya, tuh sampaikan tuh. Semoga dong, aku doain dong, aku ntar kalau jadi pemerintah aku sampaikan. Ya, biar jalanan di Tulung Agung gampang. Biar sapinya enak gitu ya. Ya tanpa iya iya. Bagus itu. Mas Iya. Iyun, aku Nanti harus kamu sampaikan jalan rumahnya Mas Yun kerowok semua. siap. Tulung Agung. Awal, di awal. Semuanya lah, semua Indonesia ya kan di Nusantara semuanya. Mas Iyun, ini udah jam 1 Mas Iyun. Kamu udah bentar lagi 1 jam lagi. Kamu makan dulu aja sebelum ngarit. Ya. Kamu kok perhatian banget tuh sama aku. Iya, memang harus perhatian antar sesama manusia, betul? Sedangkan itu tidak pernah terucap dari mulutnya. Tidak boleh. Kita harus setia sama Mbak Cinta. Oke. karena aku udah mau selesai. Ini aku harus ada acara lagi. Gak Iya. mau. Gak mau. Oh, sedih banget Mas Iyun. Nanti lagi ya berarti ya. Gak mau. Oke. Iya, padahal ini lagi rame juga sih sebenarnya lagi rame. Mas Iyun gantian berarti sama yang lain. Kamu ninggalin aku kemarin, aku yang ninggalin kamu loh. Iya, kan kita ganti-gantian. Oke? Aku mau ini. Satu kali lagi aja yuk. 1 kali lagi. Oke. Kamu itu bisa, kamu mohon maaf, kamu agamanya apa? Islam. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini pakai mukena juga. Ya pakailah. Coba aku mau lihat. Mas. Ya. Ini aku udah diteleponin. Ada mukena aku di situ. Nggak boleh. Ya, beneran udah mau ditelepon nih. Ya, sayang banget Mas Iyun udah masih. Sebentar. Ah? Aku nanti aku bisa pakai jilbab nanti kapan-kapan. Hari Jumat aku pasti pakai hijab. Oke? Maaf ya Mas Iyun ya, maaf ya semuanya ya. Ini ada 20.000 orang juga aku close nih. Langsung ke Mas Iyun aja semuanya. Langsung ke bagian Mas Iyun tuh 100.000 viewers. Oke? Mas Iyun, sehat selalu ya. Makasih. Bye-bye. Makasih. Bye-bye.